Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, perkenankan saya ingin berpantun. Nah, ini ke teman-teman biasanya kalau apa-apa nih banyak berpantun. Jika kita pegang kuas, melukislah pada kertas. Jika anak bangsa cerdas, bangsa pun berkualitas. Mudah-mudahan niat untuk mencerdaskan bangsa bisa terrealisir. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya memilih materi ini? Materi ini sebenarnya menjadi salah satu praktek terbaik pengadaan barang dan jasa yang saat ini banyak diaplikasikan di baik lingkungan korporasi, swasta, maupun pemerintah. Judulnya adalah kategori manajemen. Sebelum saya mulai, saya mau bercerita. Ada sebuah cerita yang mendasari kenapa saya memilih materi ini. Ada salah satu klien saya. Dia adalah sebuah perusahaan konstruksi, jasa konstruksi, salah satu kontraktor besar di negara kita ini. Dia memanggil saya untuk berdiskusi, dan waktu itu mengundang saya untuk sharing di hadapan para direksinya. Apa nih Pak? Saya bilang, saya bukan ahli konstruksi. Bukan Pak. Dia bercerita bahwa dia baru saja kalah di dalam sebuah tender. Tendernya itu di Indonesia. Ini sebuah kontraktor besar, dia kalah mengikuti sebuah tender di Indonesia, dan kalahnya itu dari perusahaan asing. Nah, bayangkan nih, perusahaan Indonesia, kontraktor besar, kontraktor terkemuka, kalah di dalam persaingan dan yang menang perusahaan asing. Saya langsung mikir, wah ini kayaknya pasti Cina nih. Karena memang Cina terkenal, kita tahu selama ini sebagai negara dengan bidang usaha yang bisa memenangkan sesuatu persaingan secara internasional melalui harga. Oh ya, saya tanya dulu, Anda kalahnya kalah apa gitu? Kalah teknis? Saya pikir, oh mungkin kita kalah teknologi. Enggak, dia ternyata kalah harga. Makanya saya langsung memikirnya, wah kok kalah harga sama perusahaan asing? Kemungkinan ini Cina. Tapi ternyata bukan, Bapak Ibu sekalian. Perusahaan asing yang memenangkan dan menawarkan penawaran sebuah proyek jasa konstruksi terintegrasi itu adalah sebuah perusahaan dari negara Korea Selatan. Bayangkan Korea Selatan yang notabene udah masuk kelompok negara maju, itu bisa memenangkan persaingan di Indonesia dan mengalahkan perusahaan konstruksi di Indonesia. Dan kalahnya bukan teknologi, harga. Wah, ini menarik nih, saya pikir nih. Akhirnya saya punya usut, saya telusur, saya akses, saya ajak ngobrol, kenapa bisa kalah harga? Ternyata dari kajian mereka juga, karena mereka juga jadi perhatian benar itu kenapa bisa kalah itu. Ternyata mereka salah satu keunggulan kenapa perusahaan Korea itu bisa memenangkan persaingan melalui harga adalah melalui keunggulan supply chain. Which is, itu kalau supply chain di dunia konstruksi, itu isi pengadaannya banyak sekali. Waduh, ini menarik. Dan itu sebenarnya yang menginspirasi saya untuk sharing apa yang saya sampaikan pada hari ini. Untuk itu, perkenankan saya sharing screen. Ya. Apakah Bapak Ibu sekalian bisa melihat clear, tampilan Pak layar? Son. Clear Jelas? ya? Ya, clear. Oke, baik. Sekalian juga Pak Son menyampaikan Ya. kepada Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan, silakan dituliskan di kolom chat ya. Oke, ya benar. Kita santai Silakan saja ini. Siapa tahu mau menyeruput kopi di pagi hari, makan pisang goreng gitu kan. Benar. Sambil menyaksikan paparan daripada Pak Sony, silakan. Dan Pak Moderator, kalau nanti di dalam saya penyampaian ternyata di chat ada hal yang ingin ditanyakan dan itu kira-kira terkait untuk memperjelas apa yang sedang saya itu, silakan saya
diinterupsi. Ya, Siap, tidak harus laksanakan. kita langsung nunggu sampai selesai acara ya. Tapi jangan sampai pertanyaan tentang masalah Perpres 16 kan? Oh iya, saya mungkin akan intro dulu kali ya, bahwa bisa jadi nanti ada pertanyaan, teman-teman, emangnya ini bisa dijalankan di lingkungan pemerintahan? Nah, itu nanti cuma dikatakan teori doang ini. Iya, Pak. teori doang. Saya mau katakan bahwa sebenarnya ini bisa. Dan apa yang disampaikan di sini sebenarnya tidak against the rule kebijakan dari Perpres pengadaan itu sendiri. Karena nanti saya akan jelaskan, ini yang konsep ini sebenarnya dalam rangka untuk mencapai value for money yang lebih baik, yang itu merupakan mandat dari Perpres 16 2018. Kemudian di dalam model kematangan organisasi yang saat ini juga dikembangkan LKPP, konsep ini juga sudah diperkenalkan. Jadi jangan heran mungkin beberapa waktu ke depan ini akan menjadi mungkin akan menjadi sebuah standar baru di Perpres masa depan gitu ya. Mungkin bukan Perpres tapi mungkin RK atau apa segala macam. Yang intinya sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan adalah salah satu bentuk inovasi di dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Baik, tadi screen udah tampil ya? Belum tampil. Kayaknya tadi share screen-nya di stop. Lepas lagi ya. Sebentar. Jadi prinsipnya ini bukan mengawang-awang kan Pak Sony ya? Bukan. Oke. Dan ini sudah banyak yang mengaplikasikan poinnya gitu ya. Baik. Sudah nampil. Bisa jelas ya? Ya, clear. Jelas. Oke. Nah, saya di sini mulai dengan ngajak diskusi seperti tadi, tantangan ke depan. Tantangan ke depan kita, para praktisi pengadaan itu adalah bagaimana kita bisa melakukan pengadaan ini lebih smart ya. Intinya ya kita mungkin sekarang konteksnya kita pokoknya sesuai aturan. Ya, aturan pun saya pikir ke depan akan semakin smart. Apalagi LKPP pun sangat mendorong adanya digitalisasi pengadaan, cognitive procurement. Saya yakin itu semuanya dalam rangka untuk kita melakukan pengadaan yang lebih smart. Seperti apa itu sih? Ya karena tadi ada pergeseran dari pengadaan yang dulunya yang sifatnya sangat administratif. Pengadaan tuh yang penting lihat dokumennya benar atau tidak gitu. Ke pengadaan yang sifatnya lebih strategis, yang lebih ke konteksnya, esensinya gitu loh. Sehingga kalau kita melakukan proses pemilihan entah melalui tender atau melalui apa, mestinya kalau itu dilakukan dengan benar, yang terpilih memang benar-benar perusahaan yang terbaik di bidang itu, sehingga benar-benar terpilih gitu. Bukan hanya terpilih yang jago menangin tender gitu. Ya, karena banyak orang yang bilang bahwa memang saat ini tuh yang bisa menang tender-tender pemerintah ya mereka jago tender gitu. Nah, mestinya nanti yang menang adalah mereka yang memang jago di bidangnya. Kemudian tuntutan meningkatkan kinerja pengadaannya. Kenapa nih saya angkat? Karena kita justru pengadaan seringkali didiskriminasikan, bukan diskriminasikan ya, dibullying ya bahasa agak ininya, dengan lawannya kinerja, ya, atau enggak kinerja yang negatif, apa kerugian negara, pemborosan, segala macam. Itu kan yang sering muncul narasi-narasi di masyarakat. Ini yang harus kita balik. Ke depan kita harus menunjukkan bahwa kita bisa melakukan peningkatan kinerja yang lebih baik. Itu esensi value for money sebenarnya. Dimana di sini saya tulis juga tuntutan penciptaan value for money berupa penurunan biaya, peningkatan kualitas dan layanan, dan peningkatan ketersediaan. Ya. Bagaimana kalau kita membutuhkan, pada saat dibutuhkan, barang dan jasa itu bisa tersedia pada saat diperlukan. Kemudian pengendalian risiko dalam pengadaan barang dan jasa. Ini menjadi, saya pikir ke depan ini akan menjadi disiplin ilmu yang menarik sekali, apalagi kemarin waktu habis ada rangkaian kegiatan Pekan Merdeka Pengadaan,
yang disponsori oleh Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum, saya ngelihat itu disiplin ilmu untuk mengatasi semua itu adalah manajemen risiko. Jadi bagaimana kita ke depan memiliki budaya risiko ya, termasuk risiko hukum dan risiko fraud yang mungkin kalau kita sering kali diangkatnya ke area tipikor gitu ya. Kemudian tantangan mengkoordinasikan pemangku kepentingan ya. Pemangku kepentingan dari hulu ke hilir ya, dari pengguna barang dan jasa, yang memiliki anggaran, PPK kalau di pemerintah ya. Kemudian nanti di periode kontrak juga ada penyedia segala macam. Kita perlu, saya sebut di sini adalah tantangan mengkoordinasikan. Kita mengkoordinasikannya selama ini instrumennya lewat apa? Dokumen pengadaan atau lewat kontrak. Tapi intinya sebenarnya perlu dilakukan koordinasi yang rapih, karena itu sebenarnya kunci dari kita bisa membuat pengadaan yang lebih smart gitu ya. Nah, itu tantangan. Nah, sekarang saya masuk ke subjek. Apa itu kategori manajemen? Kategori apa? What is kategori? Kategori adalah sekelompok atau pengelompokan barang dan jasa yang memiliki kesamaan karakteristik dan sumber pelaku usaha. Ya, contohnya di sini ada ATK, ada produk IT, ada bahan bakar, jasa profesional, jasa konstruksi, dan segala macam. Bahkan istilah kategori ini juga sudah muncul, kemarin saya lihat di platform bela pengadaannya pemerintah, di mana mereka menyebutkan sekarang sudah ada 6 kategori. Nah, ini udah mulai nih munculnya. Jadi memang ini sebenarnya inherentnya orang akan melakukan pengelompokan based on kategori. Nah, ini pemerintah sejak sangat mengedepankan pembuatan katalog, mereka membagi katalog itu berdasarkan kategori-kategori. Itulah yang namanya kategori. Lalu apa itu kategori manajemen? Nah, kategori manajemen atau pengelolaan kategori adalah sebuah rangkaian proses yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yang lintas bidang, ya, nggak cuman Pokja saja nih, dalam rangka mencapai target, output, dan outcome dari pengadaan yang mendukung pencapaian tujuan strategi organisasi. Nah, itu dia. Jadi, kategori manajemen secara definisi itu seperti itu. Sebuah rangkaian proses yang dilakukan semua pemangku kepentingan. Jadi bukan hanya Pokja, berarti dari apa nih? Dari PA, KPA, PPK, kemudian pejabat di UKPBJ, kalau di pemerintah ya, kemudian nanti ada vendor, penyedia, ada PPHP, dan segala macam. Semuanya itu adalah pemangku kepentingan dari proses yang dilakukan di sebuah kategori ya, untuk mencapai target, output, dan outcome pengadaan yang mendukung pencapaian tujuan dan strategi organisasi. Nah, ini menarik nih. Beberapa waktu yang lalu kita ramai ada di TV Pak Presiden marah-marah karena penyerapan yang rendah sekali gitu. Sebenarnya itu sebuah indikator kan, salah satu indikator dari output dan outcome itu, di mana itu indikator organisasi yang sebenarnya fungsi pengadaan punya andil yang besar bagaimana merealisasikan itu. Nah, itu contoh saja nih. Sehingga kategori manajemen itu tujuannya adalah mencapai target, output, dan outcome pengadaan yang mendukung pencapaian tujuan dan strategi organisasi. Jadi strategi dan proses pengadaan dilakukan berbasis kategori barang dan jasa yang didasarkan pada kemampuan pasar merespon kebutuhan organisasi. Poinnya itu. Ya, sekarang kalau kita kembali lagi ngelihat Perpres, sebenarnya kategori sudah ada ya. Contoh kategori pengadaan barang, pengadaan jasa konsultan, jasa lainnya, jasa konstruksi, itu kan sebenarnya kategori ya. Cuman itu kategori yang hanya melihat dari karakteristik dari produk. Itu oke, tapi nanti kita perlu kombinasikan melihat dari karakteristik dari penyedianya, kemampuan pasar mensuplainya.
Lalu apa yang spesial nih dari kategori manajemen ini? Satu, adanya kolaborasi dan sinergi kerja oleh seluruh pelaku pengadaan. Dari hulu ke hilir. Dari perencana kebutuhan di user, dari pengelola anggaran, budgeting, kemudian mulai merencanakan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan kontrak, sampai dengan pengelolaan aset. Nah, jadi semuanya tuh kolaborasi dan sinergi seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, penting ada tata kelola aktivitas lintas bidang yang memiliki tugas dan fungsi berbeda. Nah, ini contoh kalau di Perpres 16 itu kan sudah ada tusinya ya, sudah ada tugas dan fungsi oleh masing-masing pelaku pengadaan. Nah, cuman tusi masing-masing pelaku pengadaan itu dituntut nomor satu tadi melakukan kolaborasi dan sinergi. Dia tidak hanya melihat hanya fungsi di dia saja, tetapi dia harus melihat bagaimana interaksinya dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, itu kategori manajemen. Kemudian memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang dalam terhadap kategori barang dan jasa tertentu. Nah, ini menarik nih. Sering ada diskusi, Pokja pemilihan itu bagusnya spesialis atau generalis? Apakah setelah Pokja itu harus bisa memproses pengadaan apa saja, atau sebaiknya dia spesialis? Nah, ini pro kontra nih, melihatnya dari berbagai macam sudut pandang. Gitu. Cuman kalau kita melihat dari konteks ini, di sini memang seorang yang terlibat di dalam proses pengadaan barang dan jasa, sebaiknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang dalam mengenai produk itu. Kalau saya mau beli mobil, maka paling tidak sebelum membeli saya paham mengenai mobil. Saya paham siapa yang jual. Saya paham mana mobil yang bagus, mana yang tidak bagus. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian mengedepankan peran perencanaan dan penggunaan alat bantu analitik. Maksudnya apa nih? Jadi di kategori manajemen, kegiatan hulu itu berperan penting sekali. Nah, sekarang nih LKPP juga lagi mengedepankan kan penguatan fungsi perencanaan pengadaan. Nah, bahkan lebih hulu lagi gitu loh. Bagaimana sehingga kalau perencanaan pengadaan kita kuat, maka eksekusi pengadaan dan pengelolaan kontraknya akan lebih baik. Dan perencanaan pengadaan itu sebaiknya bukan hanya perencanaan anggaran, tetapi perencanaan yang dibantu dengan alat bantu analitik. Maka kita mengenal ada ilmu yang namanya spend management, spend analytic, segala macam. Nah, itu adalah sumber dari kita melakukan proses perencanaan dengan baik. Karena kalau Bapak Ibu coba potret, sebenarnya Bapak Ibu setiap tahun belanjanya berapa persen yang sama, yang serupa. Saya yakin Bapak Ibu bilang lebih dari 80% Anda belanja hal yang serupa. Berarti sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa memprediksi tahun depan mau belanja apa. Sudah tahu, cuman berapanya, kapannya, itu yang belum bisa didefinisikan. Nah, itu kategori manajemen. Nah, ini saya coba mengilustrasikan ya. Jadi, kategori manajemen itu prosesnya adalah proses terstruktur dan berorientasi hasil ya. Menggunakan alat bantu analisis pengadaan ya untuk menselaraskan pengadaan dan kebutuhan organisasi. Nah, di sini kita ngelihat nih dari proses dari hulu sampai hilir pengadaan ya. Dari perencanaan program kerja sini ya. Kemudian dari rencana program kerja itu kita melakukan analisis kategori barang dan jasa. Ya. Teman-teman mungkin yang sudah sering ikut training ERP, teman-teman sering diperkenalkan ada sebuah alat bantu yang namanya Supply Positioning Model ya, atau Kraljic Model. Nah, itu adalah tools yang sangat umum digunakan untuk melakukan analisis kategori ini ya. Nah, di situ dilakukan analisis portfolio dan risiko, dan analisis belanja dan peluang. Ini intinya sebenarnya, ini analogi yang biar gampang, itu kita melakukan SWOT ya, SWOT dari kebutuhan barang dan jasa. Kemudian kita kategorikan, setelah kita kategorikan, oh kita belanjanya itu ternyata dikelompokkan menjadi 10 kategori. Gitu. Nah
Nah, baru dari situ kita lakukan analisis pasarnya. Siapa sih ini pelaku usahanya? Siapa penyedianya? Dan sebelum kita menetapkan rencana dan strategi pengadaan yang definitif, kita lakukan istilahnya tuh RFI, Request for Information. Kita coba market sounding, ada yang bilang juga market sounding nih, kalau di KPBU sering nyebutnya market sounding. Siapa sih penyedia-penyedianya? Kemudian dari informasi itu kita akan membuat spesifikasi, jumlah, strategi pengadaan yang lebih pas. Sehingga apa? Pada saat nanti di proses pemilihan, itu tingkat keberhasilannya tinggi. Penyedia yang berminat tinggi. Dan motivasi penyedia juga tinggi gitu loh. Karena di sini memang sudah ada komunikasi timbal balik gitu ya dengan penyedia. Kemudian setelah itu ya penawaran masuk, dilakukan evaluasi penawaran dan rekomendasi, dan ditunjuk pemenang, ada pengelolaan kontrak. Di pengelolaan kontrak ini intinya adalah pengendalian kinerja dan risiko ya. Di mana kontrak adalah instrumen untuk pengendalian kinerja dan risiko. Dan ujungnya kita juga melakukan pengelolaan kinerja penyedia. Nah itu dia seluruh rantai di dalam rantai pengadaan, rantai proses pengadaan di sebuah kategori. Nah, ini proses ini nanti bisa jadi warnanya berbeda untuk kategori yang berbeda, gitu ya. Nah, ini tadi seperti saya cerita, ada tools namanya supply positioning model. Ini contoh saja bagaimana melalui supply positioning model ini kita bisa memetakan kategori barang dan jasa yang tujuannya nanti adalah untuk membuat strategi per kategori. Jadi ini contoh ya. Ini diambil di satu tempat, gitu. Setelah dilakukan spend analysis, kita lakukan analisis 2-3 tahun terakhir, ternyata ada 10 kelompok barang yang dia beli, gitu. Ini ada alat ukur, ada bahan kimia, ada ATK, ada jasa kebersihan, ada pompa, ada pembangkit listrik, ada perangkat komputer dan kendaraan. Ini misalnya nih ya, ini adalah perusahaan contoh gitu ya. Terus ternyata ini masuk di kategori yang resiko rendah dan belanja tahunannya rendah. Ini yang kita kategorikan sebagai barang dan jasa yang rutin. Kemudian kalau nilainya besar itu barang yang leverage. Dan kalau nilainya rendah tetapi risiko tinggi itu kita kelompokkan sebagai kategori yang bottleneck, dan kalau risiko tinggi dan nilainya besar itu kategori kritikal. Nah ini contoh dari 10 komoditas, 10 kategori dipetakan melalui supply positioning model seperti ini. Setelah kita petakan, kita membuat strategi ya. Contoh yang di rutin, strateginya sederhanakan proses. Gimana sederhanakan proses? Buat kontrak-kontrak payung jangka besar, atau kita buat kontrak katalog gitu. Leverage, ya disinilah kita kalau mau membuat kriteria pemilihan dengan harga terendah. Bottleneck, wah yang penting di situ mengendalikan risiko supply ya, jangan sampai kita merasa bargaining position-nya kuat, tetapi penyedianya meninggalkan kita gitu. Sedangkan di critical, strategi kita adalah ciptakan value. Karena apa? Nilainya besar dan risiko besar. Jadi mungkin kalau kita berbicara Pareto gitu ya, procurement Pareto itu mungkin 20% tuh ada di merah nih di critical ini. Dimana ini yang kalau kita bisa ciptakan value di sini 20% paket, tapi 80% nilainya, maka penciptaan value itu akan terasa sekali gitu loh. Tapi ngerjar penciptaan value jangan difokuskan di yang rutin gitu. Rutin itu sederhanakan saja prosesnya. Tetap kita menciptakan value, tapi prioritas menciptakan value adalah di area yang kritikal. Nah ini contoh bagaimana kita membuat kategori planning ya istilahnya. Kita melakukan kategori analisis dan kategori planning. Setelah itu kita membuat kategori strategi. Nah setelah itu baru kita jalankan seperti ini ya. Nah, mengapa pengelolaan kategori penting untuk dipertimbangkan? Pertama, pengelolaan pengadaan dengan
manajemen kategori itu bisa mengelola program kerja lebih efektif. Bisa memudahkan konsolidasi. Nah, kan sekarang lagi rame, yuk bagaimana nih kita melakukan konsolidasi pengadaan. Kalau kita sudah biasa mengelola kategori, itu mengkonsolidasikannya akan lebih mudah. Gitu. Kalau kita belum terbiasa mengelola kategori, mengkonsolidasikannya akan jauh lebih susah. Gitu. Kemudian dengan kita mengelola kategori, kita akan mendapatkan skala ekonomis, yaitu tadi melalui konsolidasi. Dan kita bisa mengoptimasi kapabilitas internal organisasi kita ya, dari sisi people, knowledge, and expertise ya. Maksudnya apa? Teman-teman yang sudah memahami untuk komoditas tertentu, kategori tertentu, itu dapat memperkecil risiko pasokan, dapat menurunkan biaya pasokan, dapat meningkatkan kualitas dan layanan, dapat meningkatkan posisi tawar di pasar, dan membangun inovasi di dalam pengadaan. Pertanyaannya, kenapa ini jadi penting? Kenapa? Karena di sisi pasar, di sisi supply, di sisi penyedia atau pelaku usaha, kondisi pasar saat ini juga sangat dinamis ya. Termasuk adanya eskalasi harga, adanya konsolidasi penyedia, adanya asosiasi-asosiasi penyedia, yang notabene ada yang mengkonotasikan bahwa asosiasi itu ya semacam kayak kartel gitu ya. Nah ini kita harus merespon nih kondisi seperti ini ya. Dan banyak sekali sekarang penyedia itu yang mendigitalisasi mereka ya. Ya sekarang banyak pengadaan, wah kita harus lewat marketplace, lewat toko daring, atau melakukan pengadaan secara elektronik dan segala macam. Nah ini adalah dinamika yang terjadi di sisi supply. Yang ini harus kita bisa respon dengan baik. Nah inilah pentingnya kita melakukan pengelolaan kategori. Nah, jadi pengelolaan kategori atau kategori manajemen ini akan mendorong pengadaan yang lebih proaktif. Pengadaan proaktif gimana? Saya ilustrasikan sesederhana ini. Ini seperti segitiga. Kalau pengadaan yang reaktif itu, porsi perencanaannya itu sedikit. Ya, yang penting ada anggaran. Nah, habis itu baru mikir mau belanja apa. Nah, ini reaktif gitu. Nah, kalau yang proaktif dimulai dari kita butuh apa untuk menyelesaikan program kerja kita. Sehingga dari situ kita butuh barang dan jasa apa. Sehingga apa yang terjadi di model pengadaan yang proaktif, kegiatan perencanaan, pengelolaan kebutuhan itu mungkin analisisnya panjang gitu ya. Melakukan perencanaan itu nggak hanya sekedar tahun lalu anggaran 100, sekarang naik 10%. Nggak kayak gitu, tapi memang kebutuhannya seperti apa gitu loh. Ya mungkin nanti teman-teman ada yang bertanya, Pak, kan sistem persetujuan anggaran APBN, APBD kita nggak kayak begitu. Ntar persetujuan DPR, DPRD ceritanya bisa lain. Iya sih memang, kita punya constraint seperti itu. Tapi tetap saja, kita mesti upayakan bagaimana kita shifting dari pengadaan yang sifatnya reaktif, yang sekedar hanya spending anggaran, gitu lah, ke pengadaan yang memang kita lakukan analisis yang lebih tajam kebutuhannya seperti apa, gitu. Sehingga kalau dengan pengadaan yang proaktif, pada saat nanti kita melakukan eksekusi dan kontrak, itu kecenderungannya, permasalahan, kendala, nah ini yang di tempatnya Pak Patria di LKPP gitu ya, permasalahan kontraknya mestinya bisa jauh lebih turun ya dibandingkan kalau yang pertama. Karena yang pertama kalau reaktif, kenapa banyak permasalahan kontrak? Karena memang perencanaannya nggak matang. Sehingga pada saat eksekusi baru muncul berbagai macam isu yang akhirnya kita seperti memadamkan kebakaran. Sehingga akhirnya banyak sekali potensi-potensi permasalahan kontrak. Nah ini ilustrasi saja bagaimana kita menggunakan pendekatan kategori manajemen ini, kita bisa shifting dari pengadaan yang reaktif menjadi pengadaan proaktif. Nah, jadi kalau kita kembali lagi lihat dari rantai ini, kita ngelihat di sebelah kiri ini, nah ya, di sebelah kiri ini adalah kegiatan perencanaan nih sebenarnya sebelum nantinya dieksekusi gitu, panjang bener gitu. Ya. Kemudian, nah ini siklusnya saya perjelas lagi. Jadi gambar tadi itu yang rantai panjang ya,
rantai istilahnya tuh sourcing gitu ya. Ini kalau saya bagi-bagi, bisa saya bagi 3 gitu. Yang sebelah kiri, ya, ini yang disebut dengan siklus perencanaan, ya, atau kalau istilah di teori itu demand management. Bagaimana mengelola kebutuhan, ya. Jadi merencanakan itu bukan hanya merencanakan anggaran saja, tapi merencanakan juga bagaimana kebutuhan itu ditetapkan. Ya. Ini namanya demand management. Kemudian proses pemilihan itu secara teori pengadaan namanya itu sourcing gitu ya. Nah, nanti sourcing ada 2, yang operational sourcing sama strategic sourcing gitu ya. Nah, ini yang kita sering dengar, pengadaan tuh domainnya lebih banyak di area sourcing ini gitu. Nah, kemudian kalau sudah ditunjuk penyedia, maka ini di area kontrak manajemen ya. Jadi ini perencanaan, pemilihan kontrak nih kalau di kita ya, kalau di kamus kompetensi teknis yang dikembangkan LKPP, yang demand management itu perencanaan. Sourcing itu adalah pemilihan, dan supplier relationship management itu adalah di periode kontrak. Nah, saat ini memang fokus kita masih di tengah nih, di tengah. Sementara kalau nanti kita lakukan improvement ke hulu di demand management, maupun kita juga lakukan improvement ke hilir di pengelolaan kontrak yang lebih baik, itu akan memunculkan value, menciptakan value yang justru dahsyat sekali. Lebih dahsyat dari kita sekedar memperbaiki strategi sourcing. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di manajemen kategori ini. Nah, sehingga kalau kita menerapkan manajemen kategori itu di banyak organisasi, nah ini memang saya ambil contoh dari swasta nih ya. Di banyak perusahaan swasta, dan kalau di Indonesia yang sudah banyak mengadopsi ini adalah perusahaan hulu migas. Ya, perusahaan K3S itu biasanya organisasi pengadaan kayak begini nih. Ada pengadaan strategis sama pengadaan rutin, ya, pengadaan operasional. Gitu. Nah, nanti pembagiannya di bawah juga dibuat kelompok-kelompok kategori. Ada yang mengelola kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan segala macam ya. Tadi yang sudah dikelompok-kelompokkan gitu loh. Nah, nanti untuk setiap kategori biasanya ada yang ahli mengelola demand dan ahli mengelola supply ya. Nah, makanya ada demand spesialis, ada supply expert. Nah, ada yang tahu bagaimana memahami kebutuhan internal organisasi kita, dan ada yang perlu memahami bagaimana pasar mensuplai pengadaan, mensuplai barang dan jasa tersebut. Nah, ini saya sampaikan saja, di pemerintah mungkin belum seperti ini, tapi konsep atau pemikiran seperti ini kayaknya kalau kita adopsi menjadi hal yang menarik. Dan di model kematangan organisasi kita, model kematangan UKPBJ, itu sudah dimasukkan pesan-pesan atau konsep-konsep berpikir organisasi seperti ini sebenarnya ke depannya. Nah, ini saya mau kaitkan lagi. Nah, ini yang menarik nih ya. Bahwa di pengadaan modern dengan kita menerapkan kategori manajemen, kita berpeluang melakukan pergeseran fokus yang tadinya hanya ngelihat mencari harga terendah, tapi sekarang kita fokus untuk mendapatkan biaya yang terendah. Nah, ini adalah sebuah analisis dari sebuah survei. Nanti kita ngelihat. Jadi ini saya melihat bagaimana pengadaan, kalau pengadaan yang secara tradisional ya, yang biasa seperti apa yang mungkin nggak masa sekarang kali, masa lalu kita lakukan, itu pengadaan yang tradisional, hanya melakukan pemilihan gitu saja. Kemudian yang di tengah, ini adalah kita sudah menerapkan strategi pengadaan. Kita sudah melakukan konsolidasi, kita sudah melakukan penguatan perencanaan. Apa yang kalau dilihat dari yang sini tadi, kita sudah memperkuat fungsi di demand manajemennya ya. Nah, ini kalau melihat kita sudah melakukan konsolidasi dan penguatan perencanaan. Sementara yang di kanan itu kita melakukan kolaborasi dengan penyedia untuk menurunkan harga. Oke, kita ngelihat yang 1 dan 2 dulu ya, di kolom 1 dan 2. Yang pengadaan tradisional dan konsolidasi penguatan. Kalau kita pengadaan biasa-biasa saja kayak model sekarang, maka harga dari penyedia itu kecenderungannya apa?
makin lama makin naik. Ya, inflasi ini segala macam harganya makin naik. Tetapi kalau kita melakukan strategi konsolidasi ya supaya kita dapat volume diskon, kita membuat perencanaan yang lebih baik sehingga kita bisa mencari efisiensi dari perencanaan yang lebih baik, maka kecenderungannya apa? Harga itu akan turun, ya. Kita karena dapat diskon, karena belinya banyak, karena perencanaannya baik, sehingga harga bisa turun, gitu ya. Nah, kemudian kita ngelihat dari sisi penyedia. Dari sisi penyedia, ini kan tadi harga ya, harga jadi penyedia. Kalau ini saya sebutnya biaya. Kalau biaya penyedia, baik itu pengadaannya secara tradisional atau konsolidasi, itu biayanya ya sama. Pertanyaannya, wah kalau begitu, kalau kita pengadaannya biasa-biasa saja, itu cenderung penyedia bisa memaksimalkan profit. Tapi kalau kita membeli dengan cara perencanaan yang lebih baik, konsolidasi, apakah profit penyedia turun? Sebenarnya nggak juga sih, karena kita belanjanya sekarang dalam jumlah yang lebih besar, atau kita bisa mengefisienkan logistiknya penyedia dan segala macam, sehingga ada terjadi penurunan harga gitu loh. Namun Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan di sini nih, kita hanya melakukan inisiatif improvement atau penciptaan value yang fokusnya pada harga. Ya bisa sih, teman-teman katakanlah sekarang menghitung efisiensi gitu ya, HPS dibandingkan dengan harga kontrak gitu loh. Wah, kita bisa saving 5%, 10%. Wah, hebat banget. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukan saving seperti itu dari tahun ke tahun? Kalau kita saving 10%, 10 tahun berarti harganya 0 dong. Nah, ini kan nggak mungkin gitu. Sehingga bagaimana nih penciptaan value ke depannya? Nah, ternyata kita bisa melakukan kolaborasi dengan penyedia untuk menurunkan biaya lebih lanjut gitu loh. Sehingga di sini kita yang saya sebut kolomnya nih fokusnya ke biaya. Jadi kalau di kolom 1 dan 2 itu biaya dari barang dan jasa di sisi penyedia itu sama, cenderung sama kan. Harganya saja nih yang naik atau turun gitu ya. Tapi biaya produksinya, biaya menyediakannya itu relatif sama. Nah, gimana caranya ke depan kita bisa membantu agar biaya operasional atau biaya produksi di penyedia juga turun. Sehingga harganya itu bisa turun, dan turunnya ini cenderung bisa lebih drastis. Nah, gimana nih caranya? Mungkin saya ambil contoh aja ya, biar nggak, gimana nih merealisasikannya. Ini ada satu case. Ini case-nya untuk kategori obat. Ya, nah ini kebetulan ada obat tertentu gitu ya. Saya waktu itu diundang untuk melakukan analisis harga gitu ya. Jadi permasalahannya, kenapa harga obat ini harga obatnya memang masih impor, meskipun sudah mulai diproduksi di Indonesia. Harga obat ini di Indonesia adalah harga termahal di dunia. Di dunia. Meskipun itu sudah masuk katalog LKPP juga. Dan saya telusur ke teman-teman di LKPP, LKPP pun sudah melakukan serangkaian upaya untuk mendapatkan harga terbaik. Tetapi ternyata harga terbaiknya kalau di-compare dengan harga regional di Asia Pasifik atau di ASEAN, masih paling tinggi di Indonesia. Dan lebih tingginya tuh lumayan besar gitu ya. Bisa 150 sampai 200%. Nah ini kan miris kita ya. Kenapa nih kok bisa terjadi seperti itu? Gitu. Ternyata setelah saya telusur, saya urut dari awal sampai akhir bagaimana konstruksi dari biaya itu terjadi. Ternyata yang menyebabkan harga tinggi itu, salah satunya ya, di samping ada memang markup gitu loh, adalah karena cara pemesanan. Kenapa? Karena cara pemesanannya, ini saya ambil contoh, ini yang diproduksi. Jadi memang ada sebuah pabrik obat di sini yang memproduksi obat itu. Tetapi hampir 90% bahan bakunya itu harus impor. Jadi
Karena pemerintah yang membeli ini di salah satu kementerian, mereka menunggu anggaran turun, ditetapkan, maka setelah anggaran turun baru dibuat perencanaan, baru dilelang. Setelah lelang, kemudian ditunjuk pemenangnya, maka pabrik obat tadi atau distributor obat tadi baru melakukan produksi. Dan dari order dia dinyatakan pemenang, sampai nanti delivery barang obat pertama itu butuh sekitar 2-3 bulan. Kenapa? Karena dia modelnya make to order. Saya ada order, baru saya produksi. Kalau saya dapat order, saya baru pesan bahan baku dari India, dari Taiwan, yang butuh waktu untuk delivery. Sehingga akhirnya delivery time-nya juga lama. Itu minimum paling cepat 3 bulan baru. Dan itu ordernya adalah per tahun. Nah, padahal obat ini sudah pasti dibutuhkan dari tahun ke tahun. Dan anggarannya itu cukup besar. Bayangkan obat yang rutin dibutuhkan, tapi cara ordernya per tahun. Saya bertanya ke pabrikan, kenapa harganya mahal? Karena apa? Karena make to order. Ordernya sejumlah sekian, saya beli bahan baku sekian, saya memproduksi dengan jumlah sekian, maka harga satuannya sekian. Memang jadi mahal. Ya, di samping ada markup juga, tapi memang biaya produksi per unit obatnya mahal. Lalu gimana upaya kita bisa menurunkan biaya produksi? Menurut pabrikannya, dia bilang, ini bisa kalau ini ordernya minimum 2 tahun. Sehingga apa? Ada economic of scale dari order. Kemudian bisa memesan bahan baku, membuat kapasitas produksi untuk jumlah yang lebih besar. Yang itu akan berdampak besar terhadap biaya produksinya. Yang notabene, itu gambarannya seperti ini, yang di kanan. Sehingga nanti bisa turun. Nah, ini yang saya sebut dengan bagaimana kalau kita melakukan fokus terhadap biaya. Wah, ini kalau kayak begini menurunkan profit penyedia dong. Tadinya kan di sini profitnya enggak juga sebenarnya. Yang menarik kalau ini dilakukan, nah ini areanya Pak Wim nih, PKDA nih. Kalau kita bisa mereduksi harga sehingga harga jualnya bisa lebih murah, maka apa? Daya saing perusahaan tersebut, supplier tersebut, penyedia tersebut itu meningkat. Makanya di sini saya sebut value penyedia. Ini adalah daya saing. Kalau harganya semakin tinggi, daya saing dia turun. Kalau harganya turun, daya saing dia naik. Kenapa? Lebih kompetitif. Apalagi kalau harganya turun drastis, maka daya saing dia lebih tinggi. Ini yang menjawab pertanyaan tadi pertama, kenapa ada kontraktor di Indonesia kalah harga dengan kontraktor asing dari Korea Selatan untuk proyek di Indonesia. Ternyata logika berpikirnya seperti ini. Gitu. Kenapa perusahaan di Indonesia jadi biaya operasionalnya jauh lebih tinggi dibandingkan kontraktor asing yang harus mempekerjakan pekerja dari luar negeri, ada biaya mobilisasi, dan segala macam, tapi total biayanya bisa lebih rendah. Itu karena apa? Menurunkan biaya. Nah, ini nih yang menarik yang kita harus pikirkan ya dalam konteks membuat strategi pengadaan, dan mungkin kalau buat teman-teman LKPP, bagaimana kita bisa membuat regulasi-regulasi baru pengadaan ke depan yang memungkinkan adanya kolaborasi dengan penyedia gitu. Kolaborasi ini kan bisa artinya dua, bisa jadi ada kong kali. Memang terjadi sinergi antara pembeli dan penyedia untuk menciptakan biaya yang lebih rendah. Mekanismenya gimana? Nah, itu nanti harus diatur gitu ya. Nah, ini ilustrasi bagaimana kita bisa melakukan pergeseran fokus dari hanya sekedar harga ke biaya. Dan itu tadi saya sampaikan ada 2 kasus. Tadi kasus di pabrikan obat, sama satu lagi kasus di perusahaan konstruksi yang ternyata mereka harus berpikir seperti ini untuk bisa meningkatkan daya saing dia dan bisa memberikan value kepada si pemberi tugas, para buyer, untuk mendapatkan harga yang lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan hanya sekedar konsolidasi.
hanya sekedar menguatkan perencanaan pengadaan. So, jadi kalau saya ilustrasikan lagi ke sini, ya, kalau rangkaian proses sourcing ini dibagi 3, kalau kita memperkuat proses sourcing atau pemilihan saja, itu ilustrasinya seperti yang di tengah ini, ya, di kolom kedua. Kita lakukan perencanaan lebih kuat. Nah, perencanaan itu kita memperbaiki di sini kan, nah, untuk improve ya. Ternyata value creation-nya ada, tapi kecil. Value creation yang lebih tinggi itu kalau kita bisa memperkuat setelah mereka mendapatkan kontrak atau supplier relationship management. Nah, gitu juga nanti kita bisa membuat, ini kontraknya kontrak 3 tahun, tetapi dalam 3 tahun itu setiap tahun dia harus mereduksi harga sekian persen, misalnya kayak begitu ya, kajiannya gitu. Jadi bukan setiap tahun malah kita ada eskalasi harga, tetapi di sini setiap tahun justru malah terjadi reduksi harga. Gimana caranya? Yaitu tadi, kita melakukan kolaborasi dengan penyedia untuk bisa menciptakan adanya penurunan harga yang lebih dramatis dan penciptaan value. Jadi, tapi juga buat penyedia. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ternyata perusahaan Korea Selatan yang tadi menang itu di Indonesia, mereka bisa memiliki daya saing yang kuat seperti itu karena awalnya memang didorong oleh pemerintah Korea Selatan agar mereka memiliki daya saing untuk bisa bersaing di pasar global. Nah, kalau kita terlalu memanjakan penyedia lokal dengan insentif, katakanlah preferensi harga boleh lebih tinggi, Anda dimenangkan, ya mungkin itu buat pertama kali oke. Tetapi dalam jangka panjang, kita harus berpikir seperti ini. Mudah-mudahan nih, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut nih, kalau Pak Wei masih di sini ya, ini mengenai bagaimana nih dengan konteks memperkuat, bagaimana dengan pengadaan ini kita tidak hanya menciptakan value pengadaan yang lebih efisien, tetapi juga kita bisa menciptakan penyedia-penyedia yang lebih hebat, yang bisa bersaing di kancah regional dan internasional, gitu, melalui kekuatan spending pengadaan barang dan jasa. Nah, itulah kurang lebih ya manfaat dari pengelolaan kategori. Kita bisa meningkatkan peran strategis pengadaan, kita bisa melakukan penghematan biaya secara sistemik ya, bukan hanya permainan HPS sama harga kontrak saja, memang penghematan biaya sistemik gitu ya. Kemudian penciptaan value for money melalui peningkatan kualitas dan layanan, serta percepatan proses, pengendalian risiko pasokan yang lebih baik, efisiensi penggunaan sumber daya internal, dan buy-in dari stakeholder pengadaan ya. Jadi para satuan kerja, user, pengguna barang dan jasa, mereka akan lebih tertarik karena kita membantu mereka untuk menyelesaikan program kerja mereka. Dan overall ini meningkatkan kapabilitas pengadaan di organisasi. Misinya IAPI. Sehingga nanti mungkin ada yang bertanya, apa nih kunci keberhasilan menerapkan kategori manajemen? Teorinya sih keren, implementasinya terus terang memang nggak gampang. Tapi ada nih kunci-kunci keberhasilannya. Kunci keberhasilan yang pertama, perlu ada analisis data pengadaan dan pasar penyedia yang mendalam. Nah, kita perlu kembangkan ini cara-cara Bapak Ibu sekalian bersama para pengguna untuk menganalisis kebutuhan barang dan jasa itu seperti apa. Karena tiap tahun Anda belanjanya hampir sama kok. Ya. Dan kemudian kita juga perlu melakukan analisis pasar. Nah, ini vendor management. Kemudian diperlukan pokja yang spesialis. Nah, ini kalau saya adalah rejim yang pro terhadap konsep pokja itu sebaiknya spesialis. Memang ada sih pokja yang generalis untuk hal-hal pengadaan yang simpel gitu. Tapi untuk pengadaan-pengadaan yang spesifik, yang strategis, yang bottleneck dan kritikal tadi, kalau menurut saya harus ada pokja yang spesialis. Ya. Yang fokus dan jelas peran dan tanggung jawabnya.
Bahkan Bapak Ibu sekalian, yang namanya Pokja itu bukan hanya di pemilihan. Di dalam kategori manajemen, yang namanya Pokja itu bukan hanya di sini saja, tapi Pokjanya tuh dari hulu ke hilir. Itu yang disebut dengan kategori tim. Ya, nanti mungkin kita punya, ini tadi kategori tim konstruksi, kategori tim logistik, kategori tim IT, kategori tim consulting. Dan manakala kita sudah mengorganisasikan pengadaan seperti ini, kita membuat KPI akan lebih masuk akal gitu ya. Sering ada pertanyaan, kemarin waktu PMP juga banyak yang nanya, layaknya berapa sih keuntungan penyedia gitu. Karena dulu sempat ada yang nyebut keuntungan penyedia 10%. Saya jawab, keuntungan penyedia untuk kategori barang yang berbeda ya beda lah. Untuk dunia farmasi, dunia konstruksi, dunia IT, pasti profitabilitasnya itu beda-beda gitu. Jadi kita juga tidak bisa menyamaratakan keuntungan 10% gitu loh. Ya keuntungannya pasar yang bermain gitu. Nah, disinilah peran kita sebagai pembeli bisa menginfluence, bisa mempengaruhi mekanisme pasar gitu ya. Sehingga nanti tingkat keuntungan penyedia tetap baik buat penyedia maupun buat kita gitu ya. Jadi win-win itu tercipta. Jadi jangan sampai kita ingin dapat penciptaan value dengan cara menekan keuntungan penyedia. Nggak fair juga. Penyedianya lama-lama mati. Gitu. Sedangkan konsep yang tadi yang saya sampaikan, justru bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari pengadaan, kita mendapatkan value lebih baik dari pengadaan, penyedia juga mendapatkan value. Penyedia juga tumbuh besar gitu loh. Nah, ini yang harus kita ciptakan sama-sama. Berikutnya, harus berani berinovasi dan adopsi praktek terbaik dalam proses pengadaan seperti strategic sourcing, supplier relationship management, dan segala macam ya. Kita belajar terus nih, karena ilmu pengadaan itu ternyata dalam ya, banyak sekali ilmu pengadaan itu. SDM pengadaan yang kompeten ya, dan memiliki motivasi tinggi dalam meningkatkan kinerja. Dan organisasi pengadaan yang pembelajar. Pembelajar itu artinya apa? Selalu melakukan perbaikan berkelanjutan dari waktu ke waktu, Kaizen gitu ya. Dan menggunakan teknologi pengadaan yang efektif ya. IPRO, Cognitive Procurement ya, tidak hanya untuk otomasi proses tapi juga untuk melakukan analisis pengadaan yang lebih baik. Itu yang disebut dengan smart procurement. Mungkin Bapak Ibu bilang, wah ini kayak utopia. Iya, tapi ini yang mungkin bisa saya tawarkan sebagai kompas. Mungkin pengadaan ke depan seperti itu. Mungkin nggak ini diimplementasikan di pemerintah? Menurut saya mungkin. Dan ini sudah diadopsi oleh LKPP juga dengan memperkenalkan konsep seperti ini di model kematangan UKPBJ-nya. Mungkin di level 4 atau di level 5, nanti kita akan mulai mempraktekkan ini. Saya kira dari itu apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa berdiskusi mengenai kategori manajemen itu. Terima kasih.